Mendingan bidadari apa mendingan pesundal? Karena pesundal yang terdahulu masuk ke dalam kerajaan surga itu, Des. Bagaimana Anda bisa bantah itu, Des? Sekarang jadi begini, saya mengakui bahwa ada orang-orang Kristen, terutama orang-orang Kristen memang yang punya rasa trauma dengan Islam. Begitu. Contohnya adalah si Agatha atau Magdalena. Dia bekas Katolik, kemudian dia mualaf, ya kan? Setelah dia mualaf, terus dia kecewa dengan orang Islam, dengan suaminya yang Islam itu, lalu dia punya rasa trauma begitu dengan orang Islam. Jadi kalau orang Islam ngomong A, dia nggak mau A, begitu, harus berlawanan. Saya kasih contoh. Contohnya begini. Orang Islam dalam berdebat bilang begini, Yesus itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan, tertulis dalam Alkitab Yesus hamba Tuhan. Nah, karena Agatha ini punya rasa trauma dengan orang Islam, maka Yesus hamba Tuhan itu adalah omongan orang Islam. Dan itu harus dilawan. Nah, memang ini saya akui kesalahan. Karena itu tertulis betul. Tertulis bahwa Yesus hamba Tuhan dalam Alkitab. Nah, cuman yang jadi masalah begini. Bahwa Yesus hamba Tuhan di situ, itu sama sekali tidak membuktikan Islam itu jadi benar. Enggak. Islam itu tetap saja tempatnya tetap di situ, nggak bergeser. Gitu loh. Dengan mengatakan Yesus hamba Tuhan, Tuhan di situ bukanlah Allah. Tuhan di situ adalah Bapa di surga. Jadi memang salah argumen-argumennya Agatha dan RK yang mengatakan kalau Yesus hamba Tuhan berarti Anda kadrun. Itu adalah argumen yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu firman kadrun. Begitu. Karena di dalam otaknya Agatha dan otaknya RK, Tuhan di situ adalah Allah, Tuhannya dia yang dulu. Begitu. Nah, sekarang begini, Bang. Intinya, kita sudah sama-sama sepakat bahwa Yesus hamba Tuhan. Tetapi Tuhan di situ Tuhan yang berbeda. Sama seperti Anda berdoa kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Kita bukan berdoa kepada Tuhan yang sama. Gitu. Nah, sekarang intinya Allah dan Bapa di surga berbeda karena pengajaran-pengajarannya. Setuju Anda? ya. Silakan lanjut aja, Bang. Sekarang begini. Betul atau tidak, Bang? Bahwa Allah itu menjanjikan kepada orang-orang Islam bahwasanya mereka akan diberikan hadiah pahala, dan pahalanya itu adalah gadis-gadis dengan susu yang montok, begitu, Bang. Jadi dikasih gadis-gadis yang payudaranya itu menonjol besar. Itulah hadiah yang diberikan Allah kepada orang Islam. Dan itu pengajaran yang bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa pada kehidupan yang selanjutnya, pada hari kebangkitan, manusia tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi menurut Allah dan Muhammad, manusia itu bahkan kawinnya itu nggak berhenti-berhenti, Bang. Kalau burungnya berdiri itu 70 tahun nggak berhenti-berhenti. Makanya saya bilang Allah jangan disama-samakan dengan Bapa di surga. Silakan tanggapan Anda. Jangan dipotong lagi ya. Saya hormati pertanyaan Anda, biar nggak jadi debat kusir ini, Des. Ya. Tolong hormati juga jawaban saya, Des. Allah memang ada tertulis menjanjikan pasangan di surga, bidadari. Itu bagi orang-orang yang beriman, yang taat. Montoknya jangan disensor, Bang. Montoknya juga sebutin. Tenang aja, Bang. Karena di dalam Alkitab Anda pun ada tertulis seperti itu. Tapi sebentar dulu, jangan ke Alkitab dulu, Bang. Maksudnya, nah makanya betul nggak gadis-gadisnya montok? Hormatin dulu jawaban saya. Silakan. Nanti saya hormati apa yang Anda tanyakan. Kalau saya mirroring kan nggak enak. Saya lagi menjawab gini, Bang. Jadi begini, Bang. Penyebutan bentuk fisik merupakan perumpamaan, Bang. Metafora, Bang. Tafsiran aja itu, Bang, untuk menggambarkan keindahan surga. Itu kan jelas tidak terbayangkan oleh manusia, Bang. Jangan dipotong, Bang. Tenang, Bang. Itu menggambarkan aja tentang keindahan surga, tidak terbayangkan oleh manusia, Bang. Jadi janji tersebut bukanlah klaim. Jadi janji tersebut bukanlah klaim buatan orang-orang kafir, bukan.
melainkan teks. Memang Al-Quran yang ditafsirkan ulama. Tapi begini bang, penyebutan di dalam Al-Quran, abang biar tahu nih, janjinya ini kan tercantum secara tekstual itu dalam Alkitab suci, dalam kitab suci, seperti dalam surat An-Naba itu di ayat 33, abang bisa buka, dan surat Ar-Rahman ayat 72. Jadi makna kosakata itu bang dalam bahasa Arab untuk ayat tersebut itu adalah apa namanya, bisa dibilang kawaib bang, wakaiba atroban. Wakaiba atroban, artinya gadis-gadis yang menonjol payudaranya. Iya, saya hormati pertanyaan Anda. Jadi diterjemahkan dari akar kata yang menonjol untuk berbentuk bulat bang. Abang ini pahamin dulu. Jadi begini masa bang, gadis-gadis dengan mukanya yang menonjol begini? Bukan seperti ya kabur semua nanti orang muslim. Iya apa ini? Imam At-Tarabi bang, Imam At-Tarabi itu dan Fakhruddin Ar-Razi tafsirnya jelas. Kata tersebut sebab gadis-gadis muda perawan buah dadanya montok kan seperti bang, dengarkan dulu bang. Itu dia kesenangannya. Kontemporernya bang memiliki beragam pandangan bang. Ada yang mengartikannya bidadari secara fisik, tapi bang ada juga yang mengartikannya kawaib sebagai kemegahan. Istana surga yang megah itu kemegahan. Jadi untuk pria dan wanita nih kesimpulannya bang, kenikmatan surga itu termasuk pasangan abadi bang, bukan masalah pesta seks disediakan, bukan. Jadi bang dijanjikan oleh Allah secara setara bagi hambanya. Surga termasuk pasangan abadi bang untuk hambanya, jelas yang bertakwa, baik laki maupun perempuan. Silakan bantah. Oke, nanti saya bantah. Nanti saya bantah. Makanya buka dulu di surat yang saya katakan di awal tadi bang, di surat An-Naba ayat 33. Sambil saya ambil HP saya. Ayat 72. Kan begitu. Oke, sambil HP saya. Juga itu bang, sungguh besar payudaramu montok payudaramu seperti gugusan buah kurma. Apa itu bisa dijelaskan kan? Abang juga. Nanti saya jelaskan itu. Nanti saya jelaskan. Jadi begini ya, yang perlu Anda tahu ya, yang perlu Anda pahami begini. Saya balik dulu kamera saya ya. Begini. Pertama-tama Anda mengatakan bahwa itu bukanlah soal hubungan seksual. Anda katakan itu adalah penggambaran. Tapi penggambaran yang bagaimana saya nggak ngerti. Justru nampak sekali Anda berusaha ingin mengaburkan bahwa itulah makna sesungguhnya. Nah, sekarang saya nggak mau omongan saya sendiri. Karena kalau omongan saya, pasti Anda nggak akan percaya. Betul nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Nggak usah dibisukan. Nggak usah dibisu-bisukan. Ngapain dibisu-bisukan? Ya, Anda kan bernarasi. Saya hormati narasi Anda. Maksudnya walaupun bernarasi Anda nggak perlu membisukan diri, gitu loh. Nggak perlu membisukan diri. Dasarnya di mana? Sebentar. Dasarnya di mana? Di dalam surat An-Naba ayat 33. Sudah? Jadi bagaimanapun Anda berusaha untuk membantah itu, memang itu tertulis begitu loh. Bahwa memang kalian itu berbakti kepada Tuhan yang memberikan janji kepada kalian bahwasanya kalian nanti akan diberikan gadis-gadis dengan payudara, susunya montok-montok, dan kalian nanti itu kalau melakukan hubungan seksual tiada henti dan tiada putus. Baik, bahkan 70 tahun kalian nanti nggak berhenti itu. 70 tahun terus bang, terus. Baik. Terus. Sudah? Baik bang. Memang apa sebentar. Yang Anda apakah kamu mau membantah itu? Hadis tertulis, kata Rasulullah, hadisnya sahih. Kata Ustadz Syam juga termasuk dalam hadis, termasuk. Kesibukan penghuni surga orang Islam itu adalah memecah perawan. Ya, baik, Des. Jadi silakan, begini, Des. Anda mau bantah apanya? Ya. Jadi sambil begini, saya makan ya. Apa ya? Silakan, Sudah mateng. Seperti apa yang ditertulis juga, Des, di kitab Anda. Tolong dijelaskan, Des, bagaimana tuh di Kidung Agung, ya kan?
Baik. Itu tertulis jelas di Coba situ, kamu baca di situ. menggambarkan pujian Iya, kekasih coba kamu baca. atas postur tubuh sang wanita yang seperti pohon kurma lah, buah dadanya yang indah seperti gugusan buah. Dalam terjemahan baru pun begitu tertulis, perawakanmu seperti pohon kurma dan dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin sekali memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Di sini gugusan-gugusannya itu seperti pohon korma, yaitu bentuk tubuhnya seperti payudara montok. Begitu, Des. Jadi begini, Des. Anda pun harus tahu bagaimana Anda menanggapi kalau misalnya orang Islam itu, Des, masuk ke dalam surga disediakan 72 bidadari. Itu selalu yang Anda argumenkan, selalu jadi andalan buat Anda, Des. Cuman Anda nggak mikir, Des, mendingan bidadari apa mendingan pesundal? Karena pesundal yang terdahulu masuk ke dalam kerajaan surga itu, Des. Bagaimana Anda bisa bantah itu, Des? Sekarang pilih yang mana, Des? Masih mendingan pesundal apa bidadari, Des? Kan seperti itu. Makanya ini, Des, tolong jangan dipotong dulu. Ini saya akan tunjukkan kepada Anda. Karena saya juga harus berdata, Des, ya. Tolong, Des. Sebentar, Des. Silakan. Bentar, Des. Ini saya akan putar kameranya, Des, sebentar, karena ini memang harus jelas, Des. Nah, bagaimana, Des, dengan ini, Des? Untuk penebusan dosa itu harus cukur bulu jembut, Des. Nah, ini lihat, Des, cukur, Des, jembutnya, Des, ditatakin pakai tisu, Des. Nah, cuman yang jadi pertanyaannya itu bulu jem-jemnya itu mau dikubur apa dikantongin, saya nggak tahu, Des. Tuh, Des. Ya. Tuh, sesat, Des. Di atas tulis sesat, pendekar mencukur bulu kemauan tuh. Itu mau diapain? Tertulis di sini di bawahnya ada kata-kata untuk menebus dosa, Des. Ah, tuh, Des, tuh. Mau dikemanain, Des? Udah? Ya, mau dikemanain, Des? Coba jawab dulu, mau dikantongin apa dijadiin jimat apa gimana itu, Des? Ah, udah, balikin dulu kameranya. Oke. Ntar dulu, ini belum habis ini, jadi belum dicukur ini tuh, masih ditadangin tuh, Des. Oke. Nah, udah. Udah kalau udah dibisukan biar gantian. Biar saya jawab. Ya. Ayo balik dulu kameranya. Ada Islam yang ngomong jeder katanya. Jadi begini ya, Isa Al-Masih. Begini. Dibisukan dulu biar nggak pecah-pecah suaranya begitu, karena kresek begitu. Oke. Jadi inilah teman-teman ya, ini ada 7.500 orang yang menonton. Saya cuma mau bilang begini, inilah kualitas rata-rata orang Islam. Kalian nonton, sebentar, suaramu, ini loh bro, suaramu itu pecah-pecah. Jadi kalau misalnya tidak kamu mute pun, kalau misalnya tidak kamu bisukan, tolong jangan pecah-pecah suaranya. Jangan bergeser. Nah, baik, saya jawab satu persatu ya. Jadi teman-teman, ini yang saya sebut dengan logical fallacy. Jadi mengukur orang Kristen dari kelakuan-kelakuan orang Kristen seperti Agatha, RK, pendeta cukur-cukur itu tadi, bulu kemaluan. Pertanyaan saya begini, adakah dasarnya di dalam Alkitab? Makanya jangan mengkritik ajaran Kristen dari kelakuan orang-orang yang tidak mencerminkan ajaran Kristen. Ini namanya argumen macam apa? Makanya begini, tolong perbaikilah kualitas kalian. Kalau saran saya, kurang-kuranginlah membenturkan kepala ke ubin. Karena itu membuat orang menjadi dungoy. Dengarkan saya. Begini, Isal. Kitab Agung nggak dijelasin. Tenang dulu, Kitab Agung. tenang. Susu montok. Tadi kamu ngomong, saya diam. Boleh, saya ngomong. Tampilkan video, saya tampilkan video. Boleh saya ngomong? Tentang payudara montok, Kidung Ya, Agung. boleh saya ngomong nggak? Boleh. Tapi Atau sudah jelasin. mulai panik? Anda yang panik nggak bisa ngejelasin Kidung Agung itu. Ya udah, Sama-sama makanya saya montok. mau jelasin. Baik. Jadi begini,
Apa yang tertulis di dalam Kidung Agung itu adalah pujian, syair, pujaan seseorang yaitu Salomo kepada istrinya, kepada perempuan yang dicintainya. Itu bukan dikatakan nanti di surga kayak begitu. Ini bagaimana ini? Saya kasih Anda contoh. Iya, contohnya mendingan Tenang pesundal dulu, apa tenang. bidadari. Tenang, Itu tenang. simak pertanyaannya. Masih mendingan Makanya kamu bidadari. kalau saya ngomong gini. Kalau saya ngomong, Apa kamu sundal? dengar. Kalau Yang kamu masuk ngomong kan saya duluan. dengar. Iya, yang masuk duluan ke surga bidadari ditaruh. Ya, Nah, makanya pesundal dengar gimana? dulu, Pilih. tenang dulu, tenang. Ini ujian, ini berat, ini ujian. Tenang. Begini loh, dengarkan bro ya, dengerin saya begini. Kita ini kan lagi membahas mengenai janji Allah kepada orang-orang beriman. Bahwa mereka akan diberikan gadis-gadis dengan payudara yang besar. Untuk apa itu? Nah, menurut penjelasan Muhammad, menurut penjelasan dua ustadz tadi, yaitu untuk kalian setubuhi, untuk kalian melakukan hubungan badan. Bahkan ketika kalian melakukan hubungan badan nanti di surga, ketika burung kalian berdiri, 70 tahun itu tidak akan turun-turun. Bayangin. Setiap jam cek terus, diri terus, nggak pernah turun. Itu kenikmatan surga, Des. Makanya Kalau tenang milih dulu, tenang. Bidadari apa pesundal? Tenang dulu. Pilih, Des. Nah, terus kamu mengambil satu ayat yang tidak ada relevansinya dengan pokok bahasan kita. Kamu ambil mengenai ada pendeta di gereja tertentu, katanya mencukur bulu kemaluan, terus akhirnya nanti untuk tebus dosa. Dasarnya dalam Alkitab mana? Ini namanya Tapi ada kamu videonya, menyerang. kan? Tenang. Nanti gantian. Dasarnya di dalam Alkitab nggak ada. Nggak pernah Tuhan Yesus mengajarkan cukurlah bulu kemaluan supaya nanti menebus dosa. Nggak ada, ya. Nah, sekarang tolonglah kalau membaca sesuatu dalam Alkitab, bacalah itu yang lagi dibahas apa. Lalu kamu mengutip Kidung Agung. Ya, Kidung Agung yang kamu katakan di situ tertulis Muhammadim itu. Begini. Itu kan pujian daripada Salomo, sang penulis Amsal itu, kepada seorang perempuan. Itu nggak ada kaitannya sama sekali bahwa Tuhan menjanjikan seperti itu. Ini namanya kita ini ngobrolnya nggak nyambung. Nah, kemudian kamu katakan juga, mengutip perkataan Tuhan Yesus bahwa perempuan-perempuan sundal, pemungut-pemungut cukai akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu sedang berbicara mengenai bagaimana para pemuka agama, bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ketika Tuhan Yesus berbicara, mereka tidak mendengar. Mereka menolak, bahkan mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Tetapi para pesundal, para pelacur, para pemungut cukai, ketika mendengar Tuhan Yesus berkata, respon mereka menyesal, bertobat. Itu bedanya. Makanya kata Tuhan Yesus, sesungguhnya mereka-mereka itu akan mendahului kalian. Hei, para penjual-penjual agama, mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Saya kasih contoh. Contohnya begini, contoh. Ada ulama, oke? Nah, ulama ini kerjanya di pondok pesantren apa? Ngambilin santriwati. Ya kan? Terus habis itu main judol. Ya kan? Nah, sedangkan para pelacur yang melakukan pekerjaan seperti itu, ya, ketika ada firman Tuhan datang, para pemuka agama tidak bertobat. Para pemuka agama terus saja lanjut. Sedangkan pelacur dan pemungut cukai mendengar ucapan Yesus, mereka menyesal dan bertobat. Pertanyaan saya, siapakah yang akan diselamatkan dari dua orang ini? Tentu saja para pelacur itu. Nah, bukan berarti lalu di surga dia jadi pelacur lagi. Bukan berarti di surganya, berarti di Oten berarti su pelacur. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah bahwa wajahmu kemana? Udah mulai malu kamu kan? Geser dikit. Nah, makanya begini Isa Al-Masih ya. Kalau kamu membaca Alkitab,
Kamu baca itu dengan benar. Saya tahu kalian gagal memahami Udah Alkitab belum? karena apa? Karena kalian terlalu banyak membenturkan kepala kalian ke ubin lantai. Udah belum? Udah. Silakan. Apa tanggapanmu? Ya. Silakan. Tanggapan saya mengenai tuduhan-tuduhan yang kau jelaskan itu masalah seks dalam Islam itu adalah Nggak dengar, suaramu kecil. tuduhan-tuduhan lu itu nggak bener bertentangan dengan ajaran dasar agama Islam jadi begini segala bentuk Kalau saya tunjuk hubungan di hadisnya luar- gimana? dengerin dulu panas tenang segala bentuk hubungan di luar pernikahan itu termasuk perzinahan ataupun apa itu Sebentar. Ini kamu salah memahami. Gini. Salah memahami kamu. Kamu itu panas. Kamu salah memahami. Menjelaskan. Dengarkan dulu. Apa definisi zina? Sebentar, definisi zina itu apa? Iya, larangan zina ada, tenang aja di Al-Qur'an. Melarang Nanti saya kasih perbuatan ayatnya dalam Iya, Quranmu ya. Melarang jelas perbuatan zina melalui surat Al-Isra itu ayat 32. Oke. Yang menyebutnya sebagai perbuatan keji di jalan yang buruk dan jalan yang buruk. Makanya aturan pernikahan jelas di umat Islam. Di mana Jelas. dalam Alkitab, Dengarkan. dalam Al-Quran ada pernikahan? Ada Di Justru Quran nggak ada Anda nggak pernikahan. Kamu ini panas Di mana? Di Bible itu kawin. Di bukan dalam nikah. Al-Quran Tenang dulu. tidak ada pernikahan. Di dalam Al-Quran menjelaskan bab-bab nikah. Tidak Nggak bukan bab ada kawin. dalam Al-Quran Beda nikah dengan pernikahan. kawin. Kamu ini panas, Baru belum ada Mau saya semenit tunjukkan udah ayatnya? dipotong. Dengarkan Mau saya dulu. tunjukkan? Jikalau dengarkan. Penontonnya 7.600 ini lebih. Harus edukasi dong. Ya, Des. coba dengarkan Berimbang. dulu, dengarkan. berimbang dong. Jikalau ada seorang perempuan dan laki-laki, salah satu di antaranya bersuami atau beristri, menurut Al-Quran kalau keduanya didapati tidur bersama, apa hukumannya? Dengerin. Di Al-Quran. Coba kamu dengarkan dulu. Kalau kamu nggak dengarkan saya turunkan. Coba dengarkan. Ini ya. baru tanggapi. Kamu ini turunkan. Sebentar, karena Kalau kamu udah ke lari pojok kemana-mana pasti ini. begini. Dengarkan. Saya menjawab. Dengarkan. Ada seorang Gimana laki-laki. Ada seorang laki-laki. Oke. Laki-laki ini sudah punya istri. Lalu dia tidur dengan seorang perempuan yang bukan istrinya. Ini yang disebut sebagai zina. Makanya di dalam Al-Quran, jikalau seorang laki-laki yang sudah bersuami kedapatan bersetubuh dengan perempuan, maka keduanya harus dilempari dengan batu. Anda tahu itu? Saya tanggapi sebentar, Tetapi sebentar gini, bagaimana kalau misalnya apa yang Anda narasikan tadi, Bagaimana kalau misalnya seorang laki-laki single dengan perempuan single yang kedapatan tidur bersama? Menurut Al-Quran, apakah keduanya dilempari dengan sampai mati? Larangan zina jelas di Al-Quran. Dengarkan Nih, saya dulu. tunjukin ayatnya. Saya tunjukin ayatnya. Ini penonton gimana nih? Biar tahu Kamu, jawaban saya. Kamu saya tunjukkan ayatnya nggak? Oten Mau itu saya biar tunjukkan tahu ayatnya? apa yang saya jawab. Kok terus aja kamu gitu? Terus. Jadi apa yang ditanyakan nggak bisa dijawab, Dis. Coba sekarang saya tanya sama kamu, nggak bisa yang dihukum, tanya kenapa terus? dalam Al-Quran? Sebentar, ini terakhir nih. Abis ini kamu ngomong bebas. Kenapa dalam Al-Quran seorang laki-laki yang single tidak punya istri dan seorang perempuan yang single tidak punya suami, jika mereka kedapatan tidur bersama, kenapa mereka tidak dihukum mati? Gue jelasin dulu, Lu jangan jawab. Kau tidur di bawah sana. Kau nggak jawab. Kau tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana.